Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar anak-anak ini kelas 4 ya, kelompok satu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ayo siapa yang mau memimpin berdoa? Itu siapa? Aul, Bu. Belajar, Bu. Oke. Oke, Kak Aulia silakan dipimpin untuk berdoa. Ya, Bu. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rabbil Alamin. Terima kasih Kak Aulia sudah memimpin berdoa ya, penuh dengan sangat berani sekali ya. Anak-anak, sebelumnya pada pembelajaran kali ini kita lakukan secara daring ya. Tidak apa-apa kan anak-anak, semangat gak hari ini? Ya, semangat, Bu. Sudah sarapan belum? Bisa. Sudah, pintar sekali. Nah, sekarang Ibu akan presensi terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Rizky Amalia. Hadir, Bu. Oke, baik. Kemudian Titisan Sukma. Hadir, Bu. Kemudian yang ketiga Aulia Firdausi Azaki. Oke, mungkin karena terkendala jaringan, selanjutnya ada Rahmawati Dwi Spurti. Hadir. Oke, alhamdulillah ini hadir semua ya. Kelompok Hadir, Bu. satu sangat rajin sekali. Oke, siap Kak Aulia. Oke, nah pada pagi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang tema 9. Sebelumnya Ibu izin share screen terlebih dahulu, nggih? Ya, Bu. Oke. Bu. Wah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu Afifah akan membelajarkan terkait dengan tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan juga IPS. Ibu tayangkan terlebih dahulu ya. Oke, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita bernyanyi bersama lagu Berkibarlah Benderaku. Anak-anak hafal semuanya? Hafal, Bu. Alhamdulillah. Sekarang agar lebih menarik, Ibu akan menayangkan lagunya. Oke, bentar. Ibu akan menayangkan lagu. Ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak sudah pintar sekali menyanyikan lagu itu ya. Ibu lanjutkan, karena kita sudah bernyanyi lagu nasional. Oke, selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Yang pertama, yang keenam, dengan mengamati gambar pembangkit listrik tenaga air yang dibagikan melalui Zoom, siswa dapat mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dan juga sumber daya listrik. Nah, itu adalah beberapa tujuan pembelajaran yang anak-anak harus capai ya. Oke, selanjutnya Ibu mempunyai gambar. Coba anak-anak perhatikan ya. Yang pertama, gambar apakah ini? Ada yang tahu? Tiga. Apa, Kak Rahma? Waduk. Oh, waduk. Oke, ada lagi? Irigasi. Sungai, Bu. Ya, sungai. Ada lagi? Bendungan, Bu. Oh iya, betul sekali. Jadi tadi yang anak-anak sebutkan sudah benar semua ya. Ini itu adalah waduk atau bendungan. Oke, selanjutnya yang kedua. Gambar apakah ini anak-anak? Listrik. Oke, Yang listrik, Bu. betul. Ada lagi? Lampu.
Oh, lampu, ya betul sekali, itu ada lampunya, ya nggak apa-apa. Jadi dari apa yang sudah anak-anak sebutkan tadi itu sudah betul, yaitu ada listrik dan juga bendungan. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya pada anak-anak, apakah waduk dan air termasuk ke dalam sumber energi? Masuk tidak? Hmm, masuk Bu. Masuk karena apa? Mungkin ada yang tahu. Karena digunakan oleh manusia. Ada lagi? Ayo, apa sudah mulai benar itu? Sudah mendekati? Karena dapat dimanfaatkan, Bu. Oke, betul. Terima kasih. Ya, selamat datang Kak Asrian. Halo Kak Asrian. Ya. Oke, Kak Asrian terlambat kenapa ya? Membantu ibu di rumah. Oke, tidak apa-apa. Yang penting Kak Asrian punya rasa tanggung jawab ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, terima kasih. Ibu lanjutkan ya. Oke, jadi air dan listrik termasuk ke dalam sumber energi listrik karena gerakan air dapat menggerakkan turbin yang kemudian dapat diubah menjadi energi listrik. Dari gambar tadi anak-anak sudah melihat bahwa di sana ada gambar waduk. Waduk merupakan penampungan air yang nantinya akan mengubah energi air menjadi energi listrik. Seperti itu ya. Oke, lanjut yang kedua. Seberapa sering kalian menggunakan sumber energi air dan listrik di rumah? Iya, ada yang tahu? Sering-sering, Bu. Sering sekali Bu. Oke, seru Iya, sekali ya. Karena memang kehidupan kita tidak bisa terlepas dari adanya listrik dan air. Oke, selanjutnya, oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur hidup di bumi Indonesia yang diberikan sumber daya yang melimpah. Salah satunya sumber daya energi minyak, gas, dan non-minyak. Seperti itu. Bagaimana sih cara kita menjaga lingkungan agar tetap asri? Ada yang tahu? Bagaimana cara menjaga lingkungan? Buang sampah pada tempatnya. Oke, betul. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Sudah betul. Anak-anak sudah belajar ya tadi malam ya. Ini salah satu contoh ya, energi minyak. Ini tempat kilang minyaknya. Oke, selanjutnya perhatikan soal cerita berikut. Nah, sekarang karena tadi Kak Asrian terlambat, nah sekarang Kak Asrian bisa membaca soal cerita berikut ya. Bagaimana Kak Asrian, siap nggak? Oke, mungkin suaranya belum terdengar nggih, Kak? Oke. Oke, mungkin suaranya agak terhambat ya. Nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang lain yang mau menggantikan Kak Asrian siapa? Kak Aulia? Iya Bu. Oke, siap. Bisa dilanjutkan Kak Aulia. Malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan Halo? petir menyambar gardu listrik di lingkungan tempat. Sudah Bu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada percakapan, bisa dibaca ya. Oke. Ayo Bu. Atau mau Ibu aja yang baca?
Ya, Ibu saja. Oke, siap. Ibu akan membacakan percakapan yang sudah disampaikan tadi sama Kak Alia ya untuk pengantarnya. Kemudian ada percakapan Beni dan Ayah. Beni, Ayah masih lama tidak ya mati lampunya? Terus Ayah menjawab, masih menunggu perbaikan gardu listrik, Beni. Kemudian Beni bertanya lagi, oh begitu, dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah? Ayah, suplai listrik rumah kita berasal dari gardu induk di Semarang. Kemudian Beni menjawab, wah jauh sekali ya. Kemudian Ayah menjawab, benar Beni, listrik termasuk ke dalam sumber energi. Sumber energi yang menghasilkan listrik seperti tenaga air, uap, panas bumi, dan seterusnya. Sumber energi listrik akan habis. Oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakannya. Oke. Selanjutnya, salah satu sumber energi yang banyak kita gunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Coba amati gambar di samping anak-anak. Gambar apa yaitu? Kincir air. Turbin. Ada lagi? Apa Kak Rizky? Turbin, Bu. Oke, betul sekali. Sudah benar semua. Itu adalah kincir air atau turbin yang kita gunakan untuk apa? Ada yang tahu? Tadi Ibu sudah menjelaskan di awal. Kincir air digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Pintar sekali. 100 buat anak-anak. Oke, selanjutnya ada pembahasan tentang air dan listrik. Yang pertama, air memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, salah satunya sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga dan menggunakan air dengan bijak. Kemudian yang kedua, kehidupan kita tidak pernah terlepas dari air dan juga listrik. Kemudian yang ketiga, di Indonesia pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dilakukan masyarakat sebagai pemenuh kebutuhan hidup. Alasannya karena pasokan air yang melimpah dan juga murah. Air tersebut kemudian dibendung dan dibuatlah waduk yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang membangkitkan energi listrik. Aliran air yang besar akan membuat kincir air berputar yang kemudian dihubungkan ke generator, kemudian menghasilkan energi listrik yang besar pula. Itu ya anak-anak, dari bacaan tersebut, apakah fungsi air dalam pembangkit tenaga listrik tadi anak-anak? Ada yang tahu fungsi energi listrik? Fungsi air tersebut untuk apa ya? Untuk menggerakkan turbin. Menggerakkan turbin Betul sehingga menghasilkan energi listrik. Oke, tepat sekali ya anak-anak. Jadi air itu untuk menggerakkan kincir air, yang mana gerakan kincir air akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Oke. Selanjutnya, mengapa untuk menghasilkan energi listrik perlu dibangun sebuah bendungan anak-anak? Karena untuk menampung air. Betul, ada lagi? Tidak tahu, Bu. Oke, tidak tahu nggak apa-apa karena kita masih belajar ya. Jadi gunanya dari bendungan yaitu untuk menaikkan ketinggian air. Dari air yang semulanya sedikit, karena dibuatlah bendungan, maka volumenya akan bertambah. Oke, seperti itu. Wah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan lampu dan juga saklar. Pernahkah anak-anak melihat lampu dan saklar di rumah? Pernah. Jika ditekan akan seperti apa ya? Hidup. Oke, apanya yang hidup Kak Titis? Lampunya, Bu. Oke, betul sekali. Jadi
energi listrik mempunyai peran di dalam saklar, yaitu untuk mengaliri arus listrik menjadi cahaya dan panas. Sampai sini anak-anak paham? Paham, Bu. Yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, sekarang Ibu di sini mempunyai beberapa gambar. Coba sebutkan nama gambar tersebut dan juga kegunaannya ya. Aku main. Ya, Bu. Yang pertama ini gambar apa anak-anak? Setrika, Bu. Oke, setrika. Kemudian yang kedua, ada gambar apa lagi ya? Kulkas. Kulkas. Kemudian kulkas itu digunakan untuk apa anak-anak? Untuk mendinginkan makanan. Oke, betul sekali. Kemudian yang ketiga ini gambar apa ya? Rice Rice cooker. cooker. Rice cooker digunakan untuk apa, Kak Asrian? Si, Bu. Gimana, Kak Asrian? Oke, suaranya mungkin agak terganggu oleh jaringan ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ini gambar apa ya? Coba Ibu tunjuk, Kak Titis. Oke, mesin cuci digunakan untuk apa, Kak Titis? Mencuci pakaian, Bu. Oke, betul sekali ya. Dari gambar-gambar tersebut, pastinya benda-benda tersebut mempunyai energi yang sama, yaitu dengan memanfaatkan energi listrik. Oke, selanjutnya yaitu ada lingkungan. Mungkin ada yang mau membaca, Kak Rizky? Boleh, Bu. Oke, silakan dibaca, Kak Rizky. Lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupannya. Berikut adalah beberapa fungsi lingkungan bagi kehidupan. Oke, yang pertama. Fungsi lingkungan yang pertama sebagai tempat kerja. Kemudian yang kedua, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Terus yang Kemudian ketiga. yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Yang keempat, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan atau aplaus untuk Kak Rizky semuanya. Oke, jadi Kak Rizky tadi sudah menyampaikan ya berkaitan dengan lingkungan, bahwa lingkungan mempunyai fungsi yang bermacam-macam, salah satunya sebagai tempat mencari makan. Sekarang Ibu bertanya, kalau petani itu pekerjaannya biasanya di daerah mana ya, anak-anak? Wah, Dataran rendah. Oke, sekarang kalau nelayan. Di laut. Oke, sekarang kalau pekerja kantor biasanya bekerja di mana? di Di gedung. kantor, Bu. Iya betul, di dalam gedung ya, tapi lebih masuk ke perkotaan seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan secara berkelompok. Nanti ini udah ada 5 anggota, nanti bisa menjabarkan apa saja sih manfaat lingkungan yang sudah Ibu jabarkan tadi ya. Sampai sini paham anak-anak? Alhamdulillah paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Sekarang karena materinya sudah selesai, ada yang mau menyimpulkan? Apa saja sih materi yang sudah kita bahas dari awal tadi? Dari gambar waduk, ada kincir air, ada yang mau menyimpulkan? Energi listrik. Bagaimana Kak Rahma? Ini sumber energi listrik. Terus?
anak-anak yang sudah disampaikan Kak Rahma tadi sudah tepat sekali. Kita sudah belajar tentang energi listrik, sudah belajar tentang perubahan dari energi listrik menjadi apa saja. Kita juga sudah belajar tentang lingkungan. Oleh karena itu anak-anak, hal yang perlu kita ketahui bersama, bagaimana sih caranya kita menjaga lingkungan agar tetap asri, agar sumber daya alam tetap tersedia, yang nantinya bakal untuk anak cucu kita nanti. Seperti itu ya. Caranya tadi seperti apa Kak Rama? Membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi lingkungan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin untuk sebelum kita tutup, dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin Kak Titis bisa dipimpin berdoa. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Titi sudah memimpin berdoa dengan baik. Dan juga Ibu sampaikan terima kasih ya untuk anak-anak semuanya yang sudah hadir dalam pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.